Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu bersukai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya.
segala masa. Ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Kau ajariku lewati hari ini, Kau mampukan ku lewati badai dunia. Memilihku untuk nyatakan pribadimu dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Oh, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia, ku tenang, ku tenang di dalam Dia, ku damai, ku damai di dalam Dia selamanya. Oh, 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 oh.
kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami datang bersekutu Tuhan. Kembali kami datang hampiri kata kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu, dengan perkataan-perkataan Engkau nyata di antara kami Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Sharing. Iya. Baik, kita mulai. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Zaman telah berubah, dan sebuah zaman yang baru tentu membawa serta pekerjaan yang baru. Hal ini berlaku di setiap tahap pekerjaan, dan karenanya pekerjaannya tidak pernah diulang. Di zaman kasih karunia, Yesus melakukan banyak pekerjaan tersebut, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, menumpangkan tangan untuk mendoakan manusia dan memberkati. Manusia. Namun, terus melakukan hal yang sama di masa sekarang tidak ada gunanya. Roh Kudus bekerja dengan cara demikian pada waktu itu. Karena itu adalah zaman kasih karunia. Dan kepada manusia telah dipertunjukkan cukup banyak kasih karunia untuk mereka nikmati. Manusia tidak perlu membayar harga apapun dan dapat menerima kasih karunia selama mereka memiliki iman. Semua orang diperlakukan dengan penuh kemurahan hati. Sekarang zaman telah berubah dan pekerjaan Tuhan telah berkembang lebih jauh. Melalui hajaran dan penghakimannya, pemberontakan manusia dan kenajisan di dalam hati manusia akan dibuang. Ya, melalui itu ya, inilah pekerjaan di zaman sekarang. Karena tahap itu adalah tahap penebusan. Tuhan telah melakukan pekerjaan seperti itu demi menunjukkan kepada manusia cukup banyak kasih karunia untuk mereka nikmati, sehingga manusia dapat ditebus dari dosa mereka. Dan melalui kasih karunia, dosa-dosa mereka diampuni. Oke. Tahap sekarang ini adalah untuk menyingkapkan ketidakbenaran dalam diri manusia. Makanya firman-Nya itu menghakimi. Menghakimi itu kayak apa ya? Kan kalau menghakimi itu kan kalau dalam pengadilan itu kan itu bukti-bukti ditunjukkan untuk menyatakan bahwa orang yang didakwa itu benar-benar bersalah. Didengarkan dari saksi-saksi juga.
dihakimi. Ya itu kalau kita lihat di pengadilannya. Boleh kalau kasusnya itu rumit gitu ya. Misalnya si terdakwa ini pintar acting gitu ya, pintar bohong gitu ya. Maka sampai benar-benar dia itu mengakuinya. Lalu bagaimana dengan ini? Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah zaman yang sedang kita masuki gitu. Zaman atau pekerjaan Tuhan yang baru. Jadi Tuhan berdaulat atas semua pekerjaan ini gitu ya. Nah, sesuai dengan masanya. Tuhan telah membawa kita untuk memasuki pekerjaannya dia gitu. Kan segala sesuatu ini yang ada di alam semesta ini mengikuti apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Semakin nanti kita menyadarinya, semakin kita terus mau tunduk gitu, maka kita akan benar-benar melihat bahwa ternyata dunia ini bergerak oleh karena Tuhan bergerak aja. Nanti kita akan lihat itu. Gak ada terjadi begitu saja. Memang sih diberikan kayak satu kebebasan supaya indah gitu ya. Jadi tidak ada apapun daripada rancangan Tuhan itu yang salah. Semua benar, semua kebenaran. Namun karena kita sudah makan racun benar dan salah itu, ketika itu mulai ada, dari situlah ada keraguan. Trial and error. Coba salah, coba salah, coba salah. Yes. Ada penemuan lampu itu sampai 1000 kali dia gak mau nyerah. Nah, jadi sebetulnya seperti itulah cara hidup manusia yang rusak. Tadinya tidak begitu. Tadinya apapun yang dikerjakan tangan manusia itu berhasil. Tidak ada yang salah. Dia tidak perlu trial and error. Dia tahu aja. Sementara kalau pengetahuan sekarang itu saudara, pada umumnya kan itu dikasih orang mengalami sesuatu, lalu diceritakan itu jadi pelajaran. Apa yang terjadi diceritakan dari satu versi, disuruh hafal, nanti dibuatlah soal dari situ. Soal tentang ingatannya gitu. Dulu kan kalau belajar perjanjian Linggarjati lah, siapa, tanggal berapa kejadian itulah, itu sebetulnya sungguh sangat ini ya, apa namanya itu, sungguh sangat miskin sekali. Padahal kalau dengan sekarang kita lihat kan, apa saja itu bisa kita akses gitu. Makanya karena bangsa kita ini sudah nyaman dengan pola seperti itu dari dulu gitu. Itu namanya zaman feodal gitu kayak gitu. Jadi model pembelajaran kita juga masih seperti itu. Hanya saudara, kalau sekarang ini kita dikatakan Tuhan sendiri yang mengajar, itu masih pada kaget. Kita aja mungkin yang di sini yang ya lama-kelamaan terbiasa gitu ya. Karena kita berani memasukinya. Gitu ya. Kita berani memasukinya, kita berani menghidupinya. Dan itu memang semua ada prosedurnya gitu ya. Tidak tiba-tiba kita boleh memasuki seperti yang kita masuki sekarang. Ada perjalanannya. Gitu ya. Nah, jadi saudara,
Pola seperti itu sebetulnya itu pola dasar. Mempercayai Tuhan yang mengajar kita, mempercayai Tuhan yang memimpin kita, gitu kan. Ada Roh Kudusnya, kita gak perlu jelimet tentang apa itu Roh Kudus. Kan teologi yang membuat jelimet kan Roh Kudus itu kan. Roh Kudus itu Parakletos. Iya, penolong. Lalu, itu berbagai macam lah teori-teorinya. Padahal saudara dengan mengatakan teori-teori itu makin bulat, gitu. Makin gak ngerti apa itu Roh Kudus. Sebetulnya kan simpel saja. Roh Kudus itu adalah untuk membedakan. Kenapa disebut Roh Kudus? Kenapa harus namanya Roh Kudus? Gitu. The Holy Ghost. Gitu. Ghost itu kan hantu. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, ghost itu hantu. Sementara hantu menurut pikiran kita itu kan negatif, kan sama dengan setan. Kalau dalam bahasa kalau Arab itu kan syaitan. Kalau sudah syaitan itu kayak di atas setan. Apalagi kalau intonasinya diubah gitu, itu lebih setan lagi gitu. Padahal saudara, setan itu sebetulnya sedang menunjukkan pikiran yang bukan Tuhan, yang bukan Roh Kudus gitu. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus itu ya Roh Tuhan. Jadi dengan kata kudus itu kan hanya yang menyandang predikat kudus itu hanya Tuhan. Apalagi sesudah manusia berdosa, melanggar perintahnya, makanya tidak bisa kudus. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita sekarang itu ya, belajar itu, kita itu kayak anak yang baru lahir. Benar-benar kayak diajar ulang gitu. Kayak diajar membaca. Tapi karena memang sudah ada pekerjaan sebelumnya di dalam kita, sudah ada iman di dalam kita, tentu kita dengan cepat belajar. Bukan seperti apa saudara? Seperti anak TK gitu. Ini Budi, gitu. Enggak, cepat. Gitu. Belajarnya itu cepat. Karena tanpa sadar dengan iman sederhana yang kita miliki, kita itu jadi gampang, lebih mudah gitu mengikuti ritmenya Tuhan. Jadi ibaratnya kita hanya memandang dia aja. Kalau dulu kan kata memandang itu agak aneh sama kita, karena nggak terbiasa. Tapi begitu kita terbiasa, melakukan misalnya kita bersandar, kita jadi lebih sering merenungkan tentang perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Nah, makanya saudara, dengan cepat kita itu bisa memahami setiap kalimat demi kalimat daripada firman Tuhan ini. Ya. Di tahap pekerjaan ini, sekarang ini adalah untuk menyingkapkan ketidakbenaran dalam diri manusia. Ingat ya, menyingkapkan. Ini loh keadaanmu kayak gini. Jadi ketika sebetulnya kan kalau mereka mendengarkan firman, kalau benar-benar orang melakukan firman-Nya Tuhan, sederhana saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu saja.
Kalau mereka melakukannya, maka mereka pastilah murid Tuhan. Itulah baru yang dikatakan mengasihi Tuhan. Nah, jadi tetapi ternyata mereka itu tidak mengikuti setiap perkataan Tuhan. Mereka hanya mengikuti sebagian. Sebagian saja yang enak menurut dia, yang pas menurut gagasannya. Itulah yang membuat Tuhan berterus terang. Pikirnya orang itu, kalau dia pergi memberitakan Injil kemana-mana, mengusir setan, membangkitkan orang, pikir dia sudah melakukan sesuatu yang memuaskan hati Tuhan. Dia gak belajar kalau itu justru memuaskan dagingnya dia. Makanya Tuhan berterus terang. Kan di ancaman dikatakan Tuhan berterus terang kan. Dia gak pernah mencoba duduk diam gitu, memahami dan melihat dirinya. Dia gak membandingkan dirinya dengan Tuhan itu. Masa dia berani saudara meninggikan dirinya, merasa dirinya benar gitu, gak bisa dikritik gitu. Sementara Tuhan itu ketika ada di dunia ini, kan dia katanya kan percaya sama Tuhan Yesus. Kalau dia bilang Yesus itu bukan Tuhan, tentu jemaatnya akan meninggalkan dia gitu. Tapi ada juga sih yang istilahnya memberitakan beda gitu. Tapi tetap juga saudara diikuti sama jemaatnya. Tapi saudara, kalau orang, padahal kan sudah jelas kalau di dalam Alkitab itu, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, maka dia adalah antikris. Itulah roh antikris. Sudah jelas. Nah, saudara, itulah yang membuat dia itu dilemparkan. Kamu tidak boleh masuk. Disitulah Tuhan berterus terang. Apa yang membuat kamu bisa masuk ke sini? Bukankah kami melakukan ini, melakukan itu? Enggak. Kamu itu pembuat kejahatan. Mana kami pembuat kejahatan? Ceritakan. Coba, gimana kamu? Waktu kemarin kayak gini, waktu kamu menggembalakan, kalau waktu kamu menjabat sebagai gembala. Gimana? Bagaimana kamu perlakukan jemaatmu? Apakah kamu memperlakukannya itu adalah jemaatku? Apa yang kamu lakukan? Kamu marah-marahin mereka, ya kan? Kamu gak tahu, kamu gak mati untuk mereka kan? Tapi kamu menganggap dirimu bos kan? Kamu ingat gak firmanku yang mengatakan A, B, C, D gitu loh. Coba lihat, ketika kamu mengajarkan itu, apa yang kamu tonjolkan dalam pengajaranmu? Yang membawa keuntungan bagi kamu kan? Sementara kalau kerugian, kamu mau gak? Kan? Ketika aku datang seperti orang miskin, bagaimana kamu perlakukan jemaatmu yang miskin? Simpel saja saudara. Jadi sekarang ini ya, kamu keluar, kamu di luar, gak boleh masuk. Nah disitulah saudara,
dia baru merasa, benar-benar merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang ditolaknya. Iya kan? Ketika dia kaya, di rumahnya yang megah, gitu kan, sebagai seorang pendeta. Sementara dia lupa dengan jemaatnya yang tidak makan. Iya. Ketika ada jemaat yang sakit, dia tidak mengunjunginya. Dia sibuk dengan segala kesibukannya. Itulah saudara, perjalanan kita. Tapi bukan berarti kita itu jadi, oh kalau dibilang kayak gitu, oh kita pergi kemana-mana. Enggak, kita ini ceritanya lagi dibawa masuk. Jadi penghakiman yang ditujukan kepada kita itu pakai firman. Jadi disinilah kita itu benar-benar mengalami kayak menghadapi seseorang yang sempurna. Gitu. Jadi setiap hal detail yang paling kecil pun kesalahan kita rasanya itu dikorek semua. Gitu. Makanya dikatakan seperti pemurni logam, pemurni perak. Itu yang kita alami ya. Jadi jangan menolak kata-kata penghakiman ini. Jadi penghakiman itu bukan sekedar ini ya. Apa namanya? Penderitaan itu bukan sekedar apa yang kita hal-hal misalnya kesulitan dalam keuangan, bukan itu. Tapi memang itu bisa dipakai salah satunya. Rasanya benar-benar saudara, kita itu kayak benar-benar bergantung sama dia. Kadang kan bingung kan. Kalau misalnya kayak Om Tuin cerita usaha ini, padahal udah benar-benar ini gitu. Dia benar-benar ingin benar-benar sederhana, semua dilakukannya dia. Bikin gorengan lah, bikin itulah. Banyak sekali kendalanya saudara. Iya. Begitu mau bikin gerobak, inilah. Belum lagi menghadapi warga setempat lagi. Belum lagi nanti kalau misalnya gara-gara makanannya misalnya bikin sakit perut. Jadi serba nggak tahu mau bikin apa. Saudara. Dulu kan saya juga gitu. Ribet sekali lah. Merasa apalah hidup kayak gini gitu. Gimana sih kayak gini menjalani hidup terus kayak gini. Kira-kira seperti itu saudara. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Jadi tanda kita benar-benar mulai berjumpa dengan Tuhan, kita akan alami semua itu. Sampai kita itu pada akhirnya, sebetulnya sih kalau setelah merenungkan sampai sejauh ini gitu, setelah merenungkan perjalanan ini gitu, ternyata gak sesulit yang kita bayangkan juga gitu. Apalagi begitu kita mengenal watak Tuhan ya, mulai mengenal sedikit demi sedikit gitu ya. Kita itu kayak ya udahlah, Tuhan mau bilang apa, mau gimana lagi, engkaulah kehidupan Tuhan, mana bisa kami meninggalkan engkau Tuhan. Apalagi begitu kita tahu kan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dia yang handle, nggak ada sesuatu pun yang tidak dia ketahui. Tuhan mengatur nasib orang. Itu saudara, dengan merenungkan Tuhan mengatur nasib kita gitu. Mengatur nasib manusia.
Ketika kita belajar menerimanya, hidup kita itu enak sekali. Makanya katakan pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak. Kamu akan mendapat kelegaan. Iya. Barulah kita mendapatkan kelegaan. Setelah kita mulai menerima kuk yang dipasang. Kuk yang dipasang itu berbeda masing-masing. Justru dengan itulah membuat kita itu kan tidak ngoyo lagi, saudara. Mungkin orang kan kalau melihat orang yang berhasil gitu kan, hasil misalnya seorang pedagang misalnya, wah terkenal, wah, rasanya itu luar biasa. Tapi saudara, kalau orang itu merenungkan hidupnya, menderita sekali loh dia. Iya, disibuk dari pagi sampai malam gitu kan, posting terus gitu kan, wah, rasanya uang berlimpah-limpah, uang datang terus gitu. Dia boleh hitung untungnya satu pakaian misalnya gini gitu kan, itu barang yang dijual. Tapi begitu dia terus dengan seperti itu, akhirnya apa saudara? Ibadah gak sempat, keluarga berantakan. Iya. Padahal umur sudah sekian nanti. Benar-benar gak bisa menikmati. Terus hidup dalam ketakutan. Terus hidup dalam kekurangan. Padahal sudah berlimpah. Tapi gak bisa menikmati kelimpahan. Jadi, tapi kalau kita itu menerima apa yang diperhadapkan kepada kita, gitu. Sebetulnya kita sangat menikmatinya. Gitu. Kita menikmati hidup itu justru dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita alami, justru kita itu mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Kan kalau misalnya lah Tuhan itu menjadi manusia, kan dia fokus kan dia datang kedua kali, gitu kan? Berarti kan orang tidak bisa menemukan Tuhan itu di sorga. Maksudnya itu dia lagi benar-benar ada di dalam diri manusia, tempatnya lagi ada dalam diri manusia gitu loh. Karena dia sedang, kan dia fokus kepada pekerjaannya. Ya kalau memang orang mencoba ingin mencari Tuhan gitu kan, oh Tuhan di sorga. Iya memang iya, Tuhan di sorga. Karena kan Tuhan itu ada di mana-mana gitu kan. Tapi kalau dikatakan Tuhan datang dalam diri manusia, ya kan? Berarti kan dia itu menjadi sederhana kan? Kan cara dia menolong manusia itu kan kita kan nggak tahu. Tapi kebenarannya dia menjadi salah satu seperti kita. Gitu kan? Dia datang kepada orang yang sederhana. Berarti kalau kita gak sederhana, berarti sebetulnya Tuhan gak ada, gak nyata dalam kita. Tuhan datang kepada orang yang lapar dan haus akan Dia, yang merindukan kebenaran. Tentu kan itu berarti dia itu hanya datang kepada orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan dunia ini kan. Betul nggak?
Ya, disitulah saudara manusia itu tertipu sebetulnya saudara. Jadi apa ya? Di saat-saat seperti inilah kita tahu bagaimana Tuhan itu mengunjungi setiap orang. Baik saudara, kita secara pelan-pelan ya. Jadi tahap sekarang ini menyingkapkan ketidakbenaran. Gitu ya. Nanti semua akan tersingkap saudara dalam diri kita. Dan itu memang tujuannya. Dan penyingkapan firman sehingga setelahnya manusia dapat diselamatkan. Pekerjaan ini jauh lebih mendalam dibandingkan penebusan. Tapi ingat kan kalau dikatakan jauh lebih mendalam itu bukan berarti pekerjaan ini lebih baik daripada penebusan. Cuman lebih mendalam, lebih detail gitu loh. Sama dengan satu pembangunan rumah. Fondasi itu sangat penting. Tetapi fondasi itu kan ditanam, kan gak kelihatan kan. Sementara yang pekerjaan berikutnya itu kelihatan, makanya dia lebih detail nanti. Walaupun misalnya fondasinya itu keren, mungkin sampai bagus lah gitu kan, mulus gitu kan. Tetapi kan nanti kan itu ditanam. Tetapi nanti kan akan ada yang kelihatan. Makanya dia lebih mendalam, dia lebih detail saudara. Karena kan sekarang ini Tuhan itu menampakkan diri. Kan ini sekarang kan ceritanya kan Tuhan itu kan akan menunjukkan siapa dirinya. Ini loh aku yang sesungguhnya itu ini loh. Makanya saudara, dia ini lebih mendalam daripada penebusan. Penebusan itu beli, ditebus kita, dibeli kita. Dia gantikan kita. Iya. Tapi setelah itu, bagaimana kita menjalani hidup setelah kita dibeli? Gitu. Kan kita diajarin, kita dibersihkan, kita dimandikan. Kan itu kan? Orang kan hanya senang dengan ketika anak bungsu itu yang kembali itu kan. Orang hanya melihat, wah enak sekali dia. Sama seperti misalnya orang yang disalibkan di samping kanan Tuhan Yesus. Wah enak sekali dia. Lebih baik aja kayak gitu. Nanti ya sesudah ketika mau mati bertobat aja di situ. Iya, oke. Tapi setelah itu, apakah berhenti sampai di situ? Ketika kamu menikmati anugerah itu, penebusan itu, bagaimana kamu menjalankan hidup sesudah itu, gitu. Itu sebetulnya. Jadi kalau orang-orang yang menikmati setelah dia mencapai, ketika dia punya iman gitu kan, dia bisa terkenal karena imannya itu. Tapi bagaimana selanjutnya kau menjalani hidupmu setelah kamu punya iman itu? Apakah kamu semakin mengenal Tuhan? Enggak. Kamu memasuki kerajaannya enggak? Kamu tetap enggak memiliki atau
benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai prioritasmu enggak? Sekarang setelah kamu ditebus, apa yang kamu lakukan? Itulah maksudnya sekarang perjalanan kita ini, saudara. Iya kan? Ketika kita misalnya sekarang setelah tiga setengah tahun ini, saudara. Kan kemarin-kemarin tetap juga dihitung, saudara. Kan oleh karena yang kemarin itu, makanya kita bisa masuk sekarang, kan gitu. Bukan berarti pekerjaan yang kemarin itu nggak penting, karena kalau tidak ada yang kemarin kita nggak sampai ke sini. Sama ketika kita dari sejak kita lahir, cobalah hitung-hitung, cobalah ingat-ingat. Gitu. Menurut kita gagal. Gitu. Menurut dunia mungkin saya gagal gitu. Tetapi kalau saya tidak gagal, kalau saya misalnya bisa, wah berhasil aja semua. Kalau saya tidak merenungkan ingin mencari yang lebih baik gitu, gak mungkin kita ada di sini, gak mungkin ada ini. Kan pada waktu itu kan, saya ingat waktu itu, jelas-jelas benar-benar kami rindu setiap hari sudah cari Tuhan. Saya ajak semua para pendoa, para penjaga menara itu. Makanya mereka panggil saya itu guru besar. Iya. Ya kayak gini saya ngajar dulu itu mereka. Mereka misalnya dapat apa kalian? Saya simpulkan saya ini. Iya. Ya saya berani bicara sama pemimpin kita. Iya, saya sudah benar-benar bilang gitu. Saya kayaknya itu di belakang layar, gitu. Nah, tapi selanjutnya saudara, wah itu benar-benar saudara ketika Tuhan itu datang, itu memang digoncangkan semua. Nah, disitulah saudara ketika mungkin nampak melalui mungkin gembala kita dulu udah aneh. Jadi orang yang mencari kebenaran akan dianggap orang itu aneh dan seperti tidak bisa diatur. Nah, gitulah saudara. Nah, mulailah. Disitulah mulai tersingkap satu demi satu. Nah ternyata yang tadinya saudara, wah itu rasanya mau benar-benar gitu cinta Tuhan. Ternyata setelah itu saudara ketahuan lah mana dia yang mengasihi perutnya, yang lebih mengutamakan makannya. Barulah tentu kan kalau dalam hal itu kan gak bisa kita paksa. Tuhan juga gak bisa paksa. Karena pada waktu itu kan gak jelas juga. Masa depan saya mana jelas. Tapi tentu ada hal yang membuat saya itu harus udah gak betah lagi. Nah, jadi semua pekerjaan itu penting. Tetapi yang kita alami sekarang ini dia lebih mendetail dia. Itu maksudnya. Kira-kira kayak gitu ya. Lebih mendalam. Iya. Jadi walaupun nampaknya saudara kita ini kayak biasa. Tapi tahu nggak saudara? Kalau saudara memperhatikan, kalau saudara benar-benar mengikuti Tuhan itu ya. Mengikuti dalam arti kayak gini saudara. Benar-benar saudara memperhatikan kehidupan saudara. Apa sih yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi dalam diri saudara? Cobalah renungkan. Cobalah jawab sama Tuhan. Cobalah misalnya ketika anggaplah saya suara Tuhan yang bertanya kepada saudara. Boleh dong? Boleh ya?
Karena kan dari mana kita mendengarkan suara Tuhan itu? Dari mana, saudara? Tentu kan dari mulut manusia. Kan? Karena ceritanya kan dia menjadi manusia. Boleh kita itu kayak ini, kayak anak-anak, kayak anak kecil loh, saudara. Masak-masakan, yang main masak-masakan gitu kan. Kan itu kalau misalnya seorang orang tua yang ikut, itu kan harus ikut peraturannya kan. Lihat kayak si Meme sama Upin Ipin itu, saudara. Si Meme sama siapa itu? Kan mereka masak-masakan kan. Bikin teh gitu kan. Nanti ini makannya katanya gitu, kalau tanah gitu kan. Kan yang anak laki-laki itu kan harus ikut gitu kan. Dikasih minum, dikasih teh gitu kan. Nah, jadi namun kan mereka sangat menikmati kan. Sama saudara sebetulnya ya. Ini gambarannya. Jadi kalau saya tanya seperti itu gitu, cobalah jawab. Apa yang saudara alami ketika saudara belajar mengikuti Tuhan yang nyata itu sekarang? Apa dalam pikiran saudara apa? Ada nggak mulai takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu gini, Tuhan itu benar-benar nyata gitu. Sehingga ketika saudara mau berpikiran negatif aja gitu, kayak deg-deg gitu sih. Ketika misalnya mau khawatir gitu kan, langsung di sini deg-deg gitu. Misalnya ketika hanyut dalam suasana dunia ini gitu kan, apa yang ada di sini? Engkau gelisah. Nah, makanya itu yang mendetail. Setiap hari itu ketika saudara menjalani hidup saudara, itu menjadi lebih bermakna. Kan? Iya kan? Misalnya ketika saudara murung lah gitu. Kan langsung saudara ingat, Tuhan ada di saya. Oh, saya murung. Jadi untuk murung aja saudara kita itu gentar gitu. Langsung kita ingat saudara. Bagaimana? Kenapa kamu tidak pakai pesta? Nah, kita langsung ingat perkataan Tuhan kepada, murkanya Tuhan kepada orang yang ada dalam ruang perjamuan itu, tapi tidak pakai pesta. Jadi kita benar-benar, kalau saudara lihat ya, kalau saudara perhatikan, saudara sendiri yang perhatikannya, bukan karena saya tanya begini gitu. Kan apa adanya jawab gitu. Karena kita jadi benar-benar terbuka kan. Kita kan jadi benar-benar gak berani menyembunyikan. Masa kita berani menyembunyikan? Lalu kita ingat, kan engkau tahu Tuhan. Iya, cuman aku butuh keterus-terangan. Nah, begitu kita mengalami itu terus. Kira-kira apa yang dalam imajinasi saudara tentang Tuhan? Apa? Saudara mesti jawab itu gitu setiap hari. Nah, itulah artinya kita itu sedang memasuki zaman yang baru ini. Iya. Ini yang membuat kita itu tanpa sadar kita jauh lebih unggul daripada orang-orang dunia ini. Iya, dalam segi apa saja? Iya. Saudara, orang yang semakin pintar, semakin kaya secara ini, kalau dia benar-benar ini gitu, dia justru tidak akan menunjukkan kekayaannya, tidak akan pamer. Hanya OKB lah yang pamer, saudara. Iya. Hanya orang yang kalau misalnya dia cum laude gitu, dia pakai lah gitu. Lalu posting gitu kan. Nah, tetapi kalau orang yang benar-benar pintar, nggak perlu. Nah, jadi saudara, sama saudara. Jadi
Semua apapun yang kita ucapkan itu saudara, itu kayak apa gitu. Semua yang difirmankan Tuhan itu, karena memang kita menerapkannya, dengan cepat menerapkannya. Jadi semua yang kita dengar firman ini langsung nancap semua. Dan kalau sudah nancap itu kayak kita sedang menanam benih. Pasti dia tumbuh. Pasti. Tidak mungkin tidak tumbuh. Karena firman itu kan benih unggul. Firman itu maksudnya perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sekarang kalau kita menuhankan Tuhan di dalam diri kita, kita itu memandang Tuhan seperti yang difirmankan ini. Saudara, sebetulnya kalau kita baca Alkitab itu, sebetulnya hal yang utama itu adalah itu merenungkan setiap perkataan Tuhan Yesus, bukan yang lain lagi sebetulnya. Bukan perkataan Paulus, bukan. Perkataan Paulus itu sebetulnya yang ditulis dalam surat-suratnya itu lebih banyak dari hasil teologianya dia. Gitu. Iya. Jadi kalau boleh kita pilih gitu ya, itu bukan firman Tuhan. Iya, karena itu dari ide dan gagasan. Jadi sebetulnya perkataan Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus itu dia benar-benar punya gini loh, paradigma di dalam diri Yesus itu dari yang diucapkan dia. Kan dia selalu bilang begini, anak tidak dapat, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Jadi dia selalu begitu. Anak tidak bisa hidup tanpa Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Jadi dia itu sangat eksklusif dia. Dirinya, hubungan dia dengan Bapaknya itu eksklusif. Jadi benar-benar dia menjalani satu kehidupan yang sangat berbeda. Kalau dia disejajarkan dengan Nabi gitu ya, kalau misalnya disejajarkan, itu jauh sekali saudara. Karena pola pikir itu. Makanya saudara kan ada orang yang mengatakan itu, kelahiran Adam juga itu sama dramatisnya seperti kelahiran Yesus gitu. Iya. Yesus masih melalui proses juga kan di dalam dirinya Maria gitu kan. Kan dikandung gitu. Langsung dia kan dia kan benar-benar kan lahir gitu kan. Tumbuh kan dari sejak dia di dalam ketika firman itu. Kalau Adam kan begitu dihembuskan, jadi hidup dia kan. Kan spektakuler juga gitu loh. Tetapi gak sama saudara Adam yang pertama itu dengan Yesus ini saudara. Karena Yesus ini adalah Adam dulu saudara, dia itu waktu dia belajar itu saudara gak rampung belajarnya gitu loh. Satu aja udah gagal dia gitu. Makanya setelah itu saudara, dia gak diajar oleh Tuhan lagi. Kalau boleh kita katakan sekarang, dia diajar oleh iblis. Iya, jangan negatif ya. Karena memang dia sudah jauh dari Tuhan. Jadi siapa lagi yang ngajar dia? Dia diajar oleh pikirannya. Dia sudah terpisah dengan Tuhan. Coba perhatikan saudara, sesudah Kain Habil. Ada gak diingat lagi tentang Adam itu? Gak ada lagi.
Nggak ada lagi kisahnya tentang Adam itu, saudara. Sampai dia mati. Nggak ada yang signifikan lagi. Kita tidak lagi bisa membayangkan wajah Adam yang sukacita, nggak ada lagi. Makin lama dia makin terpuruk, saudara. Apalagi ketika dia diusir dari Taman Eden. Iya. Makanya jangan heran saudara dia nggak bisa mendidik anaknya, saudara. Ketika mereka bertengkar, Kain dan Habel itu, saudara. Kira-kira seperti itu. Gambarannya. Tetapi Yesus itu, saudara, dia benar-benar eksklusif loh dengan Bapaknya itu. Saudara mesti pahami itu, saudara. Saudara harus benar-benar. Jadi makanya dikatakan ini pekerjaan yang mendalam. Jadi kalau dikatakan satu hakikat dia, Tuhan yang Maha Kuasa ini dengan Yesus, entah siapapun Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara, entah siapapun dia, nggak peduli. Cuman memang harus dipilih dari negeri yang paling najis. Itu aja, saudara. Jadi kalau misalnya, bagaimana saya mengasihi Tuhan yang Maha Kuasa ini? Disitulah, saudara. Jadi setiap kali, jadi ketika saya, karena kan dia mengatakan, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya ini, dia mengatakan satu hakikat, berarti ketika saya bersekutu dengan dia, ketika saya mendengarkan firman-Nya ini, kan bersekutu dengan dia berarti. Berarti saya itu harus percaya kalau dia ini juga adalah Tuhan Yesus yang saya ikuti selama ini, gitu loh. Makanya sama ketika kalau kamu melihat aku, kata Tuhan Yesus, kita kan gak melihat Tuhan Yesus loh, saudara. Apa saudara tahu rupanya Tuhan Yesus kayak gimana? Gak tahu kan. Yang kita tahu itu kan firman-Nya kan, perkataannya kan. Yang tinggal itu sebetulnya perkataannya dalam kita. Jadi begitu otak kita itu nangkep gitu. Oh iya ya, betul juga ya. Makanya kita terus bergerak di situ, percaya dengan cara seperti itu. Disitulah baru benar-benar, saudara, Tuhan itu benar-benar nancep. Pokoknya apa namanya, mau kemana pun kita ini pergi, saudara, Tuhan yang sangat nyata ini itu benar-benar akan nancap di dalam diri kita, apapun yang kita alami. Gitu loh, saudara. Jadi kemanapun kita pergi, kita lihat Tuhan. Jadi kita ini ibarat gini ya. Coba saudara bayangkan. Ketika dalam kitab Ayub itu, saudara, bagaimanalah kira-kira kalau Tuhan itu mengendalikan kuda Nil, mengendalikan buaya gitu. Gimana lah caranya? Bayangkanlah diri saudara. Kok juga wah, apa coba? Lalu gitu, gitu kan? Dia tenang. Ketika buaya itu kelaparan gitu kan, dicari mangsa, dapatlah dia mangsa. Sudah, tenang, sudah selesai makan kan? Jadi bayangkanlah betapa tenangnya Tuhan itu gitu, mengendalikan segala sesuatu. Jadi saudara, di dalam diri kita ketika kita itu mulai menerima Tuhan yang datang kedua kali ini, saudara. Begitu kita sudah mulai menerima, maka
Kemana saja nanti saudara pergi? Sesudah kematian ini kan yang tinggal itu nanti, yang tinggal itu adalah apa yang kita pikirkan itu. Kan itu. Ketika kita dipenuhi dengan pikiran Tuhan yang seperti ini, maka kita itu ya tinggal di dalam Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita terus mengikuti perkembangannya Tuhan. Iya. Mau berapa generasi kita? Mau berganti nanti. Lihat terus saudara. Dan kita ini nanti akan hidup di generasi berikutnya. Akan hidup terus. Kan ketika saya mengucapkan ini, tahukah saudara? Kan saya ini unik. Saya kan berbeda dengan saudara. Karena Tuhan kita ciptakan kita berbeda masing-masing. Sama seperti berbagai jenis binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya kira-kira kayak gitulah manusia gitu loh. Unik semuanya. Iya. Sebetulnya segala binatang yang di hutan itu ketika belum dieksploitasi saudara. Wah mereka itu benar-benar ekosistemnya itu terjaga semua saudara. Itu berlanjut semua. Apa yang dia makan. Lalu nanti dia mengeluarkannya jadi pupuk gitu kan. Iya kan? Coba lihat kopi luwak itu kan. Kopi yang hasil dari nya luwak gitu. Sampai luwaknya dipelihara saudara. Dikasih hitam itu. Jadi nya itu yang dijadikan. Lucu sekali katanya itu enak sekali katanya kayak gitu. Cobalah saudara. Itu benar-benar kalau mau jujur gitu kan. Tapi itulah keadaannya. Nah, sama saudara. Nanti akan ingat yang anak-anak saya ingat tentang saya. Ketika mereka jadi besar. Apa yang mereka ingat? Iman saya. Iya. Perkataan saya. Mereka kan bangga sekali dengan bapaknya. Oh bapak saya kayak gitu aja saya bangga sekali. Saya ceritakan sama saudara. Kalau saya ceritakan sama saudara, apa bukan karena saya bangga dengan bapak saya? Iya kan? Iyalah. Iya. Apa saya lupa dengan bagaimana caranya dia mukul kami semua gitu sampai habis gitu. Bagaimana emosi sekali dia. Ingat. Saya ingat sekali. Adik saya pun kalau saya tanya dia ingat sekali. Kami ceritain sambil ketawa. Saya ingat gak saya bawa dia dari ini. Saya bawa dia dari kedai tua gitu kan. Dia sudah jalan sepoyongan gitu kan. Saya ingat gitu. Tetapi saudara, bagaimana ketika jadi wajahnya itu bisa saya ingat gitu. Bisa benar-benar saudara bagi saya dia nyata. Saudara, ketika saudara saya terus bercerita kepada saudara, pasti nanti saudara, apa yang saya persekutukan ini saudara, itu benar-benar akan terngiang-ngiang saudara. Disitulah benar saudara, Tuhan yang berinkarnasi ini lebih penting. Kalau dikatakan lebih penting daripada Tuhan yang di sorga itu, kalau dikatakan lebih penting, bukan berarti kita bukan jadi menomorduakan Tuhan yang di sorga itu, bukan itu maksudnya, bukan. Jadi sama dengan mengatakan ini lebih penting daripada yang sebelumnya atau lebih bermakna gitu loh. Karena memang ini ini pekerjaan ini benar-benar ketika Tuhan membuat pekerjaan ini saudara, dia sangat hati-hati sekali saudara. Iya.
Ketika dia memasuki, tahu nggak ketika dia memasuki daging kita ini, itu benar-benar untuk bisa sampai saudara, orang ini bisa bicara seperti ini kepada saudara. Itu saudara butuh waktu yang sangat panjang dan dia sangat hati-hati sekali mempercayakan itu. Karena kan sudah banyak pengalaman sebelumnya saudara. Iblis bagaimana sudah berjuta-juta tahun dia saudara melayani Tuhan gitu. Dia gagal gitu. Hanya sedikit saja saudara pengertian negatif di dalam dirinya. Iya kan? Enak. Aku yang kerja semua, tapi dia yang menikmati. Aku dirikan aja lah. Aku punya tahta lah. Itu aja sudah. Jadi saudara ketika Tuhan itu, ketika kita mengalami seperti sekarang ini, gitu. Jadi kalau bukan Tuhan itu yang ada di antara kita, gak mungkin saya berani saudara. Kalau dia gak cover kita, kalau dia gak benar-benar membuat fondasi yang dia bangun sejak dari awal, ini kita gak tahu saudara. Ini misteri semua bagi kita. Saya juga nggak tahu siapa diri saya. Iya. Yang saya tahu sekarang ini adalah saya ini ciptaan Tuhan. Saya dikasih akal, diberikan akal. Saya lebih tinggi daripada ciptaan yang lain, daripada binatang. Tapi bukan berarti binatang itu nggak bisa menyenangkan atau menghibur Tuhan. Itu ciptaan Tuhan, no. Makanya sampai dia perhatikan secara detail, saudara, semut apa, semua itu saudara, bakteri pengurai segala macam, aduh, virus-virus sekalipun saudara. Iya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi begitu mengucapkan perkataan itu, tahu nggak saudara? Ini sedang menunjukkan apa yang saya katakan, ya sudah menunjukkan. Nih, setelah kamu bicara ini, lihatlah apa yang terjadi di dunia ini. Oke, sekarang kamu lihat bagaimana perang di Timur Tengah gitu. Apa yang kamu lihat? Coba perhatikan. Betapa ngerinya, saudara. Tapi begitu kita mengucapkan Tuhan berdaulat, ini ada di pikiran kita. Baru begitu saudara, kan kita mengucapkan. Tapi kita mengucapkan dengan kesadaran. Kita mengucapkannya spontan. Bukan seperti kalau misalnya kayak kita berdoa itu kan, oh kami lepaskan damai sejahtera. Kan kayak gitu berdoa sampai sekarang kayak gitu. Makanya ada pendoa kiamat itu. Kan udah gak tahan lihat. Oh kau persingkat waktumu Tuhan. Oh. Itu tukang sihir saudara. Jadi banyak pendoa itu tukang sihir. Apa seperti itu Tuhan melakukannya? Tidak. Apa seperti Tuhan mengendalikan? Tidak. Tuhan mengendalikan dengan tenang. Ketika misalnya, oh kamu mau tetap dengan keras hatimu, coba. Ada batas-batas yang Tuhan buat sendiri. Nah, jadi kita ini live. Jadi walaupun nampaknya kita ini kayak biasa aja, tapi hasil yang dihasilkan dari persekutuan kita ini luar biasa. Goncangan yang terjadi, pemulihan yang terjadi, bagaimana disingkirkan orang demi orang, itu lebih kuat dari ketika kami dulu menjadi seorang pendoa syafaat yang mungkin pergi keliling-keliling, yang mungkin berdoa bertalu-talu di mana. Ini lebih dahsyat saudara, karena kita akan bersekutu ini. Nah kira-kira itu gambaran.
Ya, baik, itu kan saudara. Lihat doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terus Engkau membawa kami semakin hari semakin mendalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya hati kami senantiasa penuh dengan kerinduan untuk menerapkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kehadiran hari ini yang mengajari kami. Sepanjang perjalanan kami hari ini pun kami boleh merasakan kehadiran nyata dalam setiap perbuatan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, Tuhan Allah.